Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkuliah pada pagi hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah tentang institusi zakat. Perkenalkan, nama saya Lady Sakina yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah 1. Giovanni dengan NIM 18304010053. 2. Calvin Irsyad Akbar dengan NIM 20304010031. 3. Lady Sakina dengan NIM 20304010063. 4. Sylvia dengan NIM 20304011122. Materi pertama Lady Sakina, kedua Sylvia, ketiga Giovanni, dan terakhir Calvin. Pengertian zakat. Zakat menurut etimologi atau bahasa adalah suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Sedangkan menurut terminologi, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Pengertian zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Menurut Yusuf Qaradawi, zakat adalah sejumlah kadar harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Orang yang telah mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan jiwa, diri, serta hartanya dari hak orang lain atas apa yang ada pada miliknya, serta menumbuhkan pahala. Adapun prosedur pendirian lembaga zakat, dalam pendirian suatu lembaga atau organisasi, mesti harus memiliki surat izin operasional untuk melengkapi dan memudahkan dalam kegiatan. Oleh karena itu, ada prosedur yang harus dilakukan untuk mendirikan suatu lembaga. Lembaga zakat juga harus menjalani prosedur yang diberlakukan. Berikut prosedur dalam pendirian lembaga zakat, baik lembaga yang bersifat pemerintah maupun lembaga swasta. Basnas merupakan lembaga pemerintah yang mengelola zakat, yang pembentukannya sesuai mekanisme yang diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji. Kedua lembaga amil zakat atau LAS merupakan organisasi masyarakat yang mengelola zakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Persyaratan pembentukan LAS. 1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga berbadan hukum. 2. Mendapat rekomendasi dari Basnas. 3. Memiliki pengawas syariat. 4. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya. 5. Bersifat nirlaba. 6. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat. Mekanisme pengajuan izin. Izin pembentukan LAS berskala provinsi diberikan oleh Direktur Jenderal setelah mendapat rekomendasi dari Basnas. Izin pembentukan LAS berskala provinsi dapat diajukan oleh pemimpin organisasi kemasyarakatan Islam berskala provinsi, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam. Permohonan izin pembentukan LAS berskala provinsi secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan A. Rekomendasi Basnas, B. Anggaran dasar organisasi, C. Surat keterangan terdaftar dari organisasi atau satuan kerja perangkat daerah pemerintah provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintah provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik bagi organisasi kemasyarakatan Islam
atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi yayasan atau perkumpulan berbasis Islam. D. Susunan pengawas syariat yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan 1 anggota. E. Surat pernyataan sebagai pengawas syariat di atas materai yang ditandatangani masing-masing pengawas syariat. F. Daftar pegawai yang melaksanakan tugas di bidang teknis atau penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan, administratif, dan keuangan dengan jumlah minimal 20 orang pegawai yang dilegalisir pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam berskala provinsi, yayasan berbasis Islam atau perkumpulan berbasis Islam. G. Fotokopi kartu BPJS, tenaga kerjaan, dan BPJS Kesehatan atau asuransi lain bagai pegawai. H. Surat pernyataan bahwa seluruh pengurus dan pegawai tidak merangkap sebagai pengurus dan pegawai Basnas dan LAS lainnya. I. Surat pernyataan bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala di atas materai dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi atau lembaga yang bersangkutan. J. Ikhtisar perencanaan program pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya bagi kesejahteraan umum paling sedikit di 3 kabupaten atau kota yang mencakup nama program, lokasi program, jumlah zakat yang disalurkan, keluaran atau output, hasil atau outcome, manfaat, benefit, dampak atau impact program bagi penerima zakat. Baiklah, saya Giovanni akan melanjutkan pembacaan makalah 3. Mekanisme pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendana gunaan zakat. Dalam upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas yang berkedudukan di ibu kota negara, Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten atau Kota. Basnas merupakan lembaga pemerintahan non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Basnas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu Basnas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendana gunaan zakat, masyarakat dapat membentuk lembaga amil zakat atau LAS. Pembentukan LAS wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pasal 1, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan yang pertama, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendana gunaan zakat. Lalu yang kedua, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Yang keempat, sedekah adalah harta atau yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Yang kelima, muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Lalu pasal kedua, pengelolaan zakat berasaskan yang pertama syariat Islam, yang kedua amanah, yang ketiga kemanfaatan, yang keempat keadilan, yang kelima kepastian hukum, yang keenam terintegrasi dan akuntabilitas. Itulah pembacaan makalah dari saya. Yaitu pasal 3, pengelolaan zakat bertujuan A. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. B. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pasal 4, 1. Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Emas, perak, dan logam mulia lainnya. Yang B. Perniagaan. Yang C. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
peternakan dan perikanan. Yang D. Pertambangan. Yang E. Perindustrian. Yang E. Pendapatan dan jasa. Yang G. Rikat. 3. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki atau perseorangan atau badan usaha. 4. Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 5. 1. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Basnas. Yang kedua, Basnas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkedudukan di ibu kota negara. Yang ketiga, Basnas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan lembaga pemerintahan non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui materi. Yang keenam, pasal 6, Basnas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Pasal 7, 1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Basnas menyelenggarakan fungsi yang A. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang B. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayaan guna zakat. Yang C. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang D. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Yang kedua, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Basnas dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, Basnas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang Sekian presentasi dari kelompok 6. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.